Hari ini kita akan bercerita tentang dongeng cerita Wali Songo, yaitu cerita kisah Wali Songo Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik merupakan wali tertua yang ada dalam Wali Songo. Maulana Malik Ibrahim menyebarkan ajaran Islam di daerah pantai utara Jawa. Namun sebelum datangnya Sunan Gresik ke Pulau Jawa, ternyata dari zaman dahulu telah ada masyarakat Islam yang tinggal di sana. Ini dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun. Fatimah meninggal tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Dengan adanya makam tersebut terbukti bahwa sejak zaman dahulu agama Islam telah berkembang di daerah lereng dan Jepara. Namun belum secara meluas ke daerah-daerah lain dan pemeluknya masih sedikit. Sunan Gresik mempunyai sebutan lain yaitu Kakek Bantal. Tidak diketahui secara jelas mengapa sebutan tersebut melekat pada dirinya. Ia datang ke Nusantara pada tahun 1404 Masehi dan menyebarkan agama Islam di daerah Gresik. Makanya mendapat julukan Sunan Gresik. Saat itu kawasan Jawa Timur ini didominasi agama Hindu-Buddha. Bahkan banyak juga yang tidak mempunyai agama. Sunan Gresik berasal dari Turki dan pernah mengembara di Gujarat cukup lama. Dengan pengalamannya di Gujarat tersebut menjadikan Sunan Gresik lebih mahir dalam menghadapi masyarakat Nusantara. Terlebih lagi yang beragama Hindu maupun tidak mempunyai agama sekalipun. Pasalnya di Gujarat juga semacam ini kasusnya, yaitu mayoritas penduduknya termasuk agama Hindu. Cara yang dilakukan oleh Sunan Gresik dalam mengajarkan agama Islam yaitu dengan cara mendekati mereka dengan baik-baik dan tidak menentang secara langsung bahwa kepercayaan mereka itu salah. Selain itu, Sunan Gresik juga menunjukkan keindahan dan kemuliaan akhlak Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan sumber yang terpercaya, Sunan Gresik mampu mengobati berbagai macam penyakit dengan menggunakan daun-daun tertentu, dan masyarakat sekitar telah membuktikan khasiatnya. Selain itu, Sunan Gresik juga ahli dalam bidang pertanian. Dibuktikan dengan panen masyarakat Gresik meningkat tajam sejak kehadiran Sunan Gresik. Karena sifatnya yang sangat baik terhadap masyarakat, baik Islam maupun non-Islam, membuat para pengikutnya semakin banyak dan semakin disegani masyarakat dari berbagai kalangan, baik dari fakir, miskin, sampai pangeran. Untuk mengajarkan agama Islam di kalangan orang awam, cara yang dilakukan Sunan Gresik ini dengan mengajarkannya cara bercocok tanam yang benar sehingga panennya melimpah. Setelah itu beliau mengajak masyarakat untuk bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rezeki yang diberikan. Di dalam agama Hindu, masyarakatnya terbagi atas beberapa kasta. Kasta terendah adalah Waisya dan Sudra. Dan masyarakat golongan tersebut seringkali merasa tertindas karena selalu diremehkan oleh kasta yang berada di atasnya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Sunan Gresik, yaitu dengan cara menerangkan bahwa di agama Islam semua manusia mempunyai kedudukan yang sama dan yang paling mulia adalah manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah SWT. Dengan cara tersebut, maka golongan Waisya dan Sudra berbondong-bondong memeluk agama Islam. Setelah banyak yang memeluk agama Islam, Sunan Gresik mulai mendirikan masjid yang digunakan sebagai tempat ibadah bersama-sama. Masjid ini dikenal dengan nama Masjid Jami Gresik. Pembangunan masjid tersebut tidak lepas dari bantuan Raja Ciremai. Selain masjid, beliau juga membangun pondok pesantren di lereng Gresik. Tujuannya agar dapat mempersiapkan kader-kader penerus perjuangan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa khususnya dan di seluruh Nusantara umumnya. Pondok pesantren yang dibangun juga mirip dengan mandala-mandala yang dimiliki oleh kaum Buddha ataupun juga Hindu agar tetap menghargai
antara perbedaan agama dan menambah umat. Cara ini pun sangat berhasil menciptakan mubalik yang menyebar di penjuru Nusantara. Dan dari pondok pesantren pun masih ada hingga saat ini, di mana para mubalik digembleng dengan ajaran-ajaran Islam oleh para ulama. Jika ada yang bertanya masalah agama Islam kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim, maka beliau menjawabnya dengan secara sederhana dan tidak berbelit-belit. Di dalam buku History of Java ciptaan Sir Stamford Raffles, dalam pertanyaannya yaitu, apakah yang dinamakan Allah itu? Jawab darinya sangat sederhana, yaitu Allah adalah zat yang diperlukan adanya. Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim ini menyebarkan agama Islam di tanah Jawa selama 2 tahun. Selama itu juga ia mengajarkan kepada masyarakat mengenai meningkatkan kehidupan yang lebih baik dengan kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat, maka ibadah yang dilaksanakan pun akan menjadi tenang. Perjuangan Sunan Gresik tersebut patut diteladani karena menyebarkan agama Islam dengan cara baik-baik dan tidak berbelit-belit dalam menjelaskan makna dari agama Islam. Beliau wafat di Gresik tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Makamnya terletak di Desa Gapurawetan, Gresik, Jawa Timur. Nah, itu adalah dongeng singkat dari cerita Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim. Terus dukung channel kami dan sebarkan luas di media sosial lainnya. Jangan lupa kalau mau tidur berdoa terlebih dahulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bye bye.